Halo semuanya, selamat datang di Crazy Case Indonesia. Pada konten pertama kali ini, saya akan menceritakan kasus paling gila dan terkenal di Amerika yang dikenal dengan kasus Black Dahlia. Dan sebelum kita masuk kasusnya, apabila kamu suka berbagi kasus-kasus kriminal dan kasus-kasus gila lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get start. Kasus ini bermula pada tahun 1947, tepatnya pada 15 Januari 1947. Seorang aktris muda berusia 22 tahun bernama Elizabeth Short atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Black Dahlia. Pada saat itu Elizabeth ditemukan tewas tidak bernyawa di Los Angeles, California, tepatnya di Jalan Norton, Los Angeles. Tubuhnya ditemukan dengan kondisi telah terpotong menjadi dua bagian, dan itu membuat tubuhnya begitu pucat karena kehabisan darah. Bahkan ketika pertama kali ditemukan oleh seorang pejalan kaki, ia sempat mengira tubuh itu bukan manusia, melainkan hanya boneka karena terlihat begitu pucat. 9 hari setelah penemuan mayat Elizabeth, sebuah surat diterima oleh pihak kepolisian yang ditulis dengan cara yang aneh. Surat itu ditulis menggunakan potongan-potongan kertas brosur promosi film yang tertulis untuk kepolisian Los Angeles dan semua media Los Angeles. Ini adalah barang-barang milik Dahlia. Sesuai dengan isi surat tersebut, surat itu juga berisi foto-foto, kartu identitas, akta kelahiran, dan juga lembaran-lembaran kertas dari buku telepon. Semua barang-barang tersebut ditemukan dalam kondisi basah karena bensin yang digunakan untuk menghapus sidik jari. Setelah itu masih banyak surat-surat misterius yang dikirimkan baik kepada polisi maupun kepada media. Salah satu surat lain juga bertuliskan, "Kemarin, tanggal 29 Januari, aku berhasil bersenang-senang dengan para polisi dari Black Dahlia." Sebelum sampai ke Los Angeles, California, Elizabeth sempat berkunjung ke San Diego bersama teman prianya, yakni Robert Manley, yang menjadi supirnya selama perjalanan ke Los Angeles. Robert juga membantu Elizabeth untuk memesan kamar hotel di Biltmore Hotel. Banyak laporan yang mengatakan bahwa Biltmore Hotel atau hotel yang disinggahi Elizabeth merupakan tempat terakhir ia terlihat. Dan laporan lain juga menyebutkan bahwa Hotel Biltmore dilaporkan berhantu karena banyak kejadian yang janggal. Beberapa laporan-laporan dari tamu hotel bahkan menyebutkan arwah Elizabeth atau The Black Dahlia sering terlihat berjalan di lobi hotel dengan menggunakan busana berwarna hitam, kemudian berjalan menghilang menembus dinding hotel. Dari berbagai kesaksian dan bukti-bukti yang ditemukan, sayangnya kasus ini masih belum terpecahkan hingga saat ini karena belum adanya tersangka yang jelas. Namun saya mencoba untuk melihat kembali fakta-fakta yang menarik dari kasus ini untuk menemukan tersangka versi channel ini. Tersangka pertama menurut saya adalah Robert Manley, teman yang mengantarnya ke Hotel Biltmore. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Robert mengalami gangguan kejiwaan karena mendengar suara-suara aneh di telinganya setelah kematian Elizabeth.
Tersangka kedua adalah Joseph Dumas yang terlihat mabuk bersama Elizabeth di Chrome Grill Bar beberapa hari sebelum Elizabeth ditemukan tewas. Ketika Joseph ditanyakan apakah ia membunuh Elizabeth, ia menjawab, "Benar, aku membunuhnya." Namun bukti yang ditemukan bahwa Joseph sedang berada di pangkalan militer Amerika di hari Elizabeth meninggal. Tersangka terakhir adalah George Hoodle. Menurut kesaksian anaknya, Steve Hoodle, yang berumur 5 tahun, saat kematian Elizabeth, ia bersaksi bahwa ayahnya George Hoodle telah membunuh Elizabeth. Beberapa fakta lain yang diungkap oleh Steve adalah bahwa ayahnya adalah seorang dokter yang cerdas. Ia mempelajari ilmu operasi di sekolah kesehatan dan juga menjalankan sebuah klinik di Los Angeles, yang membuktikan bahwa ayahnya memiliki kemampuan untuk melakukan operasi dengan baik. Fakta lainnya, selain bekerja sebagai dokter, George juga terkenal sebagai penggila wanita atau playboy. Itu terbukti dari 11 anak dari 5 perempuan yang ia miliki. Beberapa foto-foto juga ditemukan yang menjadi bukti kedekatan George dan Elizabeth. Steve juga percaya bahwa tulisan tangan ayahnya mirip dengan tulisan tangan dari surat-surat yang dikirimkan ke kantor polisi. Namun kesaksian itu menjadi tidak berguna karena bukti-bukti yang tidak kuat dan kurang jelas, sehingga George ditetapkan tidak bersalah. Fakta yang menarik lainnya menurut saya adalah pada saat itu sebenarnya polisi sudah mencurigai George telah membunuh Elizabeth, sehingga polisi berusaha memasang penyadap suara di rumahnya. Di beberapa rekaman suara, George sempat terdengar berkata, "Mungkin benar aku telah membunuh Black Dahlia." Namun mereka tidak akan pernah bisa membuktikannya, karena mereka tidak dapat bertanya kepada sekretarisku, karena ia sudah mati. Beberapa rekaman lain, George juga berkata ini adalah kerjasama terbaik di antara para penegak hukum. Saya akan sangat senang untuk bergabung. Steve juga melacak bahwa di beberapa laporan kepolisian ditemukan kedekatan antara George dan Elizabeth. Dan pada saat itu juga, lembaga kepolisian Los Angeles merupakan lembaga paling korup, dan itu menjelaskan mengapa kasus ini tidak pernah terselesaikan. George memang terlihat seperti tersangka utama, namun beberapa bukti yang mengaitkan dirinya secara ajaib tiba-tiba telah menghilang. Ini membuktikan bahwa kerjasama yang disebutkan George pada rekaman dapat memiliki arti lebih. Beberapa masyarakat berasumsi bahwa George telah menyuap polisi. Beberapa lainnya juga berasumsi bahwa kasus ini tidak dapat diselesaikan karena memang polisi Los Angeles kurang cerdas atau tidak kompeten dalam mengusutnya. Tapi tidak ada yang tahu dengan pasti. Bagaimanapun fakta yang ada, kasus Black Dahlia yang terkenal ini akan tetap menjadi kasus yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Demikian kasus misterius Black Dahlia. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan tinggalkan komen untuk kasus apalagi yang ingin kita bahas. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next case. Salam Crazy Case.